koran-koran Kak? Pernah, karena bapakku dulu itu kan cuman jualan ayam keliling, jualan nomor. Jual apa aja ya dulu ya. Bapakku apa aja semua, dan mamaku tuh kerja udang, kami tuh ngontrak di kontrakan kecil, ya gitulah, susah untuk sekelas lebaran aja. Kami tuh harus cari uang dalam hal ya, kami harus cari orang-orang yang membutuhkan karyawan untuk jaga yang kalau lebaran puasa loh Rame itu ya, yang rame kan. jajanan-jajanan itu ya. Dari situlah kita dapat baju lebaran. Kalau nggak gitu ya nggak ada baju. Jadi sekarang itu kan kayak anak-anak aku tuh semuanya aku ya, semua apa yang mereka minta aku Kasih. penuhi ya. Ya sih. Karena Gitu. Karena udah kan, pernah ngerasain ya. karena pengalamanku ya begitu pahit. Gitu, lumayan pahit. Jadi aku nggak mau nanti kelak anak-anakku juga ikutan jadi sepahit aku Sepahit dulu. cukup. Sepahit Tapi kopi. boleh pahit, hidupmu jangan. Oh iya, Itu makanya jadi ya. that's why aku ngelihat Kalia yang sekarang itu dari pribadi yang udah dibentuk dari kecil, dari susah-susahnya, dari perjalanan hidupnya jadi seperti sekarang tuh sangat nggak gampang ya menurut aku. Iya. Maksudnya jadi perempuan yang mandiri, jadi perempuan yang rela bisa ngambil keputusan buat aku pengen jadi ibu rumah tangga nih, tapi karirku juga tetap harus jalan. Iya sih, karena Karena itu pilihan berat ya. karena aku punya prinsip ya, rumah tangga itu nomor 1, Rumah tangga nomor 1, keluarga karir, usaha itu nomor 2, 3 dan seterusnya. Itu pun ya kalau aku mau berbisnis ya Mbak Tika, atau ada orang yang mau ngajak aku join, kayak sebentar lagi nih kan kami ada mau bikin film-film gitulah. Ya, Ya. oh mau buat short film Ya, ya. nanti ya. Baik. Tenang aja. Nanti saya undang lagi ya Mbak. Banyak banget rencana saya mau undang Mbak dan tim. Nah, itu pun juga semuanya sih ya harus, daripada saya harus ngomong dulu ke suami saya boleh apa enggak. Kalau nggak boleh ya udah, mau gimana lagi gitu. Iya, harus ya. dapat izin tuh, ridho dari Iya suami sih, adalah alhamdulillah ridho juga Tuhan sih. suamiku orangnya nggak banyak bacot ya. Suaminya nurut ya Bun. Alhamdulillah dia tuh mau menerima aku apa adanya, yang aku banyak mulut begini. Nggak apa-apa. Iya Lagian kan di balik sisi Kalia yang banyak bacot mungkin Iya. ya menurut Kalia, kan ada sisi lain yang dia lihat kayak Kalia yang mandiri, yang Ya mungkin orang-orang yang disergap, aduh ya ampun lembutnya hatinya Kak Lia ini, baiknya Kak Lia ini. Kalian belum mengenal saya lebih jauh. nanti kalau mau kenalan kadang ngerem Kalia ya. Karena saya ini orangnya gimana ya, ya saya baik bagi orang yang baik, tapi saya jahat bagi orang yang jahat. Kalia adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian mikir dia Gitu. jahat, dia jahat. Kalau kalian mikir dia baik, dia baik banget. Aku udah tahu kalian nih lumayan udah lama sih, kayak udah lama lah pokoknya. Cuman baru bisa ngobrol Begini ya, directly Ki. sekarang ya. Udah lama banget ya nggak ketemu, jadi kayak banyak hal-hal yang kayak terlewat yang nggak aku tahu sebenarnya, walaupun kita udah tahu lama, saling kenal lama. Ya gitulah. Hidup nih kali ya, aduh pusing. Ya kalau mikirin hidup ya Ki nggak ada habisnya. Yang sekarang tuh yang aku dan terus anak-anak muda yang lainnya harusnya berpikirnya gimana nih caranya kita bikin inovasi baru untuk kita lah, bagaimana caranya kita untuk istilahnya aku nih punya ini nih apa kegemaran. Kalau saya kan kegemaran saya itu kayak meracik-racik untuk skincare itu kegemaran saya. Ternyata kegemaran saya ini nilai positifnya ya saya bisa menghasilkan uang dari situ. Nah mungkin kalian yang gemar melukis atau apa ya aja. mungkin lebih diasah lagi harus gitu, percaya diri ya. Meskipun kita nih ndak ada tanggungan dari pemerintah atau ada dukungan dari pemerintah ya biasa lah kan. Kalau pemerintah itu ya gimana ya, kita harus berprestasi dulu baru kita bisa harus ada ya, nilai plusnya dulu iya, kan, baru biar kita bisa dibilang menjual. oh ya. Nah sekarang waktunya lah kita menjual untuk karya-karya kita sendiri sih kalau aku
Karena kalau misalnya kita sudah dilihat di oh ini si A ini ternyata begini dia ini ternyata begini ya, kamu akan diundang, bukan kamu yang meminta gitu. Tapi kebanyakan itu sekarang gampang banget, kayak ya aku lihat di sosial media ya, kayak gampang banget nih mau viral, kita buat sesuatu aja yang memalukan dalam tanda kutip ya, kayak dia pengen terkenal tapi dengan cara yang nggak baik. Iya sih, tapi kan endingnya juga nggak akan baik. Iya sih. Ya buktinya orang viral jelek-jelek, kayak misalnya nih contoh menjelekkan presiden, menjelekkan instansi kepolisian apa segala macam. Ya dia memang viral, tapi endingnya kan dia di penjara atau enggak minta maaf. Iya sih, biasanya ya kerjaan netizen tuh kalau udah berbuat cuma bisa minta maaf. Iya, dia memang terkenal tapi endingnya kan dia terkenal dalam konteks yang tidak baik. Lebih baik kalian itu terkenal dalam konteks yang baik-baik saja daripada yang tidak terkenal ya. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau misalnya saya nggak, istilahnya kan saya ini sekarang dikenal si Ikoy. Lia Ikoy ya. Iya, Lia Ikoy lah, si berbagi lah, si macam-macam lah. Nah, berarti kan saya terkenalnya karena konsep saya yang seperti itu, berbagi. Akhirnya banyak yang tak ikut gitu ya. Kita ikut juga giveaway, membagi-bagi kan, nilai positifnya kan ada. Berarti kayak nge-influence, jatuhnya kalian nih nge-influence orang-orang buat berbuat yang sama mungkin. Iya, aku sih gimana ya, menggerakkan hati orang-orang sekitar. Senang sih kalau ada yang seperti itu. Jadinya memotivasi orang-orang yang kayak butuh wadah buat berbagi mungkin, tapi bingung caranya gimana. Atau nggak tahu nih mulai dari mana nih. Aku tuh sebenarnya pengen berbagi gitu kan, cuman kayak aku gimana ya nuanginnya, gimana ya cara-caranya gitu. Sebenarnya berbagi itu nggak perlu harus ini ya, menanyain aku harus gimana ya biar bisa bagi ini sih. Aku gimana ya cara aku bersedekah, aku gimana ya cara aku ini. Sebenarnya ya nggak perlu harus mewah-mewah, harus apa ya. Kamu ngasih makanan ya, kayak aku nih, Ki ayo kita makan, aku traktir kamu, itu kan sudah termasuk sedekah ya. Iya. Senyum juga sedekah. Semuanya tuh serba ya gimana ya, sedekah itu nggak harus yang ini aku harus kotakan banyak nih, harus gini ya, nggak harus sih kalau menurut aku. Berbagi dari hal kecil tuh udah termasuk sedekah sih ya, yang menyenangkan orang lain tuh udah termasuk sedekah dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun sih kalau menurut saya, nggak harus uang, barang maupun apa ya, makanan atau ya kita sekedar ngucapin tolong atau apa aja, sesimpel itu sih, kayak nyenengin orang tuh sesimpel itu ya. Iya. Dari hal-hal kayak berbagi yang kalian lakuin nih, ada nggak sih kayak yang kelihatan wah jadi rame nih, jadi viral nih, jadi kayak banyak yang ngikutin, jadi banyak yang termotivasi buat ngelakuin kayak yang kalian lakuin kemarin on the road. Mungkin nanti ada orang-orang juga kali ya yang bakal ngelakuin hal yang sama. Ya, saya berharapnya sih ada. Mungkin kalau misalnya untuk on the road itu akan kita lakukan sebulan 2 kali atau sampai sebulan 3 kali. Tergantung jadwal ya. Tergantung jadwal kesibukan kita, gimana kita sibuk enggak gitu. Jadi, tapi untuk sebulan itu memang harus ada yang kayak on the road seperti itu. Baik. Berarti sebenarnya tujuan utama kalian berbagi, kayak ngeposting hal-hal kayak gitu tuh supaya menggerakkan hati orang-orang sekitar ya. Iya, dan biar lebih peka aja gitu. Itu juga postingan juga sih ya. Itu kan ada, kita buat ininya juga. Jadi kita berbagi, kita ngepost dan kita membagi. Nah, kita kan membaginya itu dalam konteks nih ya, kita berhadapan nih Ki, bertatap muka. Nah, kita ngepost, nah kita berbagi dengan teman-teman online gitu. Jadi, sebutannya teman-teman online ya. Iya, teman-teman online dan followersku yang budiman, bukan netizenku. Ya, netizenku juga ada di situ pasti.
semuanya lah. Yang mana yang beruntung sih. Cuman aku orangnya santai aja. Selagi dia ndak mengganggu hal-hal privasi saya, serta keluarga saya, anak-anak dan suami saya nggak akan mau dia ngomong tentang konten saya yang seperti ini seperti itu, bodo amat aku. Yang penting jangan sampai dia mencampuri kehidupan pribadi saya. Itu sudah di luar daripada ini ya. Kalau untuk yang mereka mau nyinyir tentang konten-konten saya atau nyinyir segala macam, saya masa bodoh. Jadi orang bodoh amat aja. Tapi kalau macem-macem hati-hati. Ya, gitulah. Iya, jadi kayak yang aku tangkep sih ya. Jadi kayak tujuan kalian tuh sebenarnya baik banget, mau nge-sharing, dia berbagi itu tujuannya biar kita sekeliling kita tuh agak peka terhadap orang-orang yang membutuhkan aja sih. Kayak di luar sana tuh masih banyak banget orang yang butuh. Bahkan kayak mau makan aja itu susah gitu deh. Jadi kayak dan itu juga sih poinnya, Mbak. Karena saya lihat ini kan, dulunya itu saya tuh hari-hari makan di tempat enak. Ya, hari-hari saya tuh, karena mungkin gini ya, karena saya dulu itu kan susah. Jadi karena saya ini sudah mendapatkan hasil dengan cara saya sendiri, dengan usaha saya sendiri, sampai waktu itu saya sempat ini ya kursus di KL. Oh iya. Pulang tuh kan saya sudah menang audisi apa segala macam, jadi saya merasa kayaknya nih uangnya harus gue hambur-hambur nih. Jatuhnya kayak self reward gitu ya. Jadi kayaknya apresiasi kepada diri sendiri. Hidupanku nih jadi bebas kayak gitu kan. Ya, makan terus di warung hari-hari dari pagi, pagi, siang, sore, malam itu pokoknya aku di warung. Pokoknya terus makan makanan inilah. Kalau satu hari itu enggak cukup aku, kalau yang sampai limit 3 itu, angka 3 itu enggak cukup aku kalau satu hari. Yes, cuman sekarang karena ini kan aku ngelihat ini ya, aku harus ini karena bapakku juga kan gimana ya, ada nasihatinnya jangan terlalu ini, kamu gini kan susah cari uangnya itu gimana, capek kan, kamu tahu sendiri gimana. Salah nasihat orang tua ya yang. Iya, aku pikir-pikir oh ya betul juga ya, karena bapak aku tuh orangnya gimana ya, meskipun dia ada tapi ya dia juga sih jadi cerminan aku. Tetap sampai motivasi ya. Ada dia punya motor Jupiter Z, mungkin sekarang udah ada keluar sudah udah nggak ada ya, udah jadul banget dulu ya tuh. Ya ampun, dari aku masih SD itu dia pakai sampai sekarang. Mungkin saking ya, iya sih aku mikir oh iya. Ya biasanya kalau orang-orang tua tuh kayak lebih menghargai ya perjuangan mereka. Iya, jadi ya dari situ lah oke. Jadi sekarang aku lebih, jadi uang jajanku hari-hari itu kayak uang nongki lah, ceritanya kita anak muda kan. Anak muda ya. Jadi aku sisihkan lah buat itu. Jangan kira loh, aku kalau iko-iko itu aku kalau orang nggak berdonasi ya aku main sendiri. Oh, nggak selalu dari donasi orang ya. Jadi kalau orang dompet dari sendiri. Donasi, iya. Kalau orang dari donasi aku pakai pribadi. Karena aku pernah, setauku sih rezeki kita tuh ada sebagian rezeki jatah orang lain juga yang membutuhkan ya. Ya aku sih sebenarnya gimana ya, sebenarnya memang feedback untuk aku kalau orang berdonasi itu nggak ada ya. Tapi kalau feedback untuk kehidupanku itu banyak sekali sih. Karena aku percaya kalau kita berbagi itu nggak akan ngebuat kita miskin ya. Malah hal-hal baik tuh bakal datang terus ke kita. Iya. Aku selalu percaya itu sih. Alhamdulillah sih, yang kayak hari ini aku bagi sama Kiki nih 200, 300 gitu, 500. Nah, besok atau lusa atau minggu depan ada lagi rezeki yang datang itu. Ya biasanya kayak gitu ya. Tuhan tuh maha baik lah pokoknya. Pokoknya entah itu dari mana yang hal-hal yang tidak terduga kayak gitu. Iya sih.
Iya, aku juga selalu percaya itu. Kalau kita apa yang kita tanam, itu juga yang kita tuai gitu Iya sih. sih, kita harus biar anak-anakku juga itu ya aku ngajarin untuk ya kalian ini harus lihat ini orang-orang di sini. Jadi jangan yang terlalu kamu harus Bu, saya mau ini, Bu, saya mau ini. Nah, lihatlah orang-orang yang Diajarin lagi kalau bahwa kita tuh masih banyak orang yang lebih butuh kali Iya. ya gitu. Nanti Terus kalau ya. aku punya anak juga aku bakal cari lakinya dulu Bu. Iya. Tika dulu Ki. Sejauh ini ada nggak sih keinginan kalian yang belum tercapai atau rencana-rencana yang dulu-dulu nih, resolusi lah ceritanya, ada nggak sih yang belum tercapai atau terhambat karena pandemi? Mungkin ada. Banyak sih. Masih banyak. Banyak sekali. Masih banyak. Yang aku mau keliling, Mau liburan kali ya? mau liburan lah keliling Mau dunia. Mau healing, cerita anak, Iya. kata-kata anak sekarang nih healing. Keliling. Nah, itu aku baru dengar loh Ki. Oh. Karena aku bukan anak zaman sekarang. Generasi Z ya, generasi Z. Aku belum dengar loh healing tuh. Aku baru- Sekarang lagi hype banget tuh. Aduh, aku pengen healing, stres dikit, healing miskin, iya. Ya Allah. Aku ya itu, apalagi yang aku mau rencana aku mau umroh kemarin nggak jadi juga. Mungkin karena gara-gara pandemi kali ya. Pandeminya. Cuman ya, itulah mudahan aja. Mudahan tahun Kalau kemarin kan depan rencananya kan mau sama mamaku. sama orang tua, sama. Ya mudahan lah ini satu keluarga semuanya bisa. Amin, kita doain aja Masuk ya. pergi dan Semoga lah pandemi ini cepatlah berakhir. cepat berakhir. Kita udah bukan cukup lagi sih, kita udah bisa bertahan sampai saat ini aja, itu udah suatu Alhamdulillah ya. kebanggaan sih. Hmm. Karena kita udah ngelewatin masa-masa yang berat, dan sekarang juga kayaknya kasus COVID-19 ini udah mulai mereda ya, udah mulai Ya, turun. mudahan aja. Semoga cepat ekonomi juga cepat membaik, cepat pulih ya kan. Saya juga sudah cukup pusing sama pandemi ini. Pusing juga karena ya semakin banyak juga orang-orang yang meninggal karena pandemi itu kan yang tempat untuk kuburannya itu ya Ki ya. Itu sih aku sangat disayangkan Oh sekali. iya, kemarin aku baca berita di Juwata, daerah Juwata nggak sih yang dipindahin ya makam orang-orang Iya, COVID itu? longsor ya. Iya. Aku tuh sebenarnya sempat anu sih karena di situ juga ada kakakku ya. Buat di situ. Cuman alhamdulillah dia enggak. Oh, almarhum kakak. Almarhumnya Kakak, ada iya. di situ. Ada di situ. Iya, kemarin aku baca berita tuh. Kalau lagi berusaha dipindahin makam-makam orang yang meninggal karena COVID ya. Iya, tapi ya kasihan kan dia sudah kayak Kayak ada yang tapi bau mau gitu gimana ya. lagi? Aduh, Ya, begitu. semoga pemerintah lebih inilah ya. Lebih aware lagi ya, lebih cepat tanggap lah. Ya, itulah maksud saya. Lebih cepat tanggap. Oke. Jangan AIDS. Oke. Aku pengen main game sih, kayak nanya cepat. Kalian tuh cuma set. Oh, gitu ya. Nanya jawab cepat aja. Kayak Oh, aku ngasih 2 pilihan terus kalian jawab set. Tapi pakai alasannya ya. duh, kalau cepat tadi pakai alasan. Enggak pakai jawab. Gini, alasannya tuh apa gini. Oh, Simple kok. jangan panjang-panjang ya. Aku jawabnya sambil mikir nih. Enggak, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa aja sih sebenarnya. Teman aku sebenarnya karena aku kepo aja. Jangan jadi orang julid loh ya Ki. Jangan kamu nih Anda sebagian jangan besar julid. dari netizenku yang budiman. Aduh, ketahuan deh. Enggak dong, ngapain sih membenci orang, nggak ada gunanya, yang ada sakit hati sendiri, Bun. Iya. Mereka makin bahagia, kita yang sengsara. Itu nggak ada gunanya membenci orang. Sumpah. Nah, Oke. pertanyaan pertama. Pilih jadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Kenapa? Ya karena keluarga nomor 1. Keluarga selalu nomor 1 ya. Iya. Karena iya sih. Itu prinsip saya sudah. Berarti kalau rela ninggalin beberapa pekerjaan atau usaha-usaha yang ini demi keluarga ya. Maksudnya lebih prioritasin. Prioritas tetap keluarga. Keluarga. Untuk usaha, bisnis apa kan semuanya bisa aku lakukan lewat HP. Oh iya sih ya. Iya Sekarang kan? kan zaman canggih, Kiki. Jadi tetap keluarga nomor 1. Ya.
Itu sebagian besar untuk kepercayaan suami aku untuk aku. Suami kalian juga cukup ini ya, jadi support system yang baik banget ya, Iya. kayak ngedukung apa aja gitu kegiatan istrinya. Nanti tolong sisain saya laki-laki seperti itu sampai. Dadah, satu aja. Oh my god, aku udah kehabisan. Pengen lebih milih jadi influencer atau jadi artis? Influencer, mungkin bisa nge-influence. Influencer lah. Influencer ya. Iya. Kenapa nggak mau jadi artis aja? Kan kalian juga udah cukup terkenal nih, udah banyak banget followersnya. Sudah cukup jadi itu aja lah. Kalau influencer kan bisa jadi pembicara atau segala macam untuk yang berbau dalam sedekah kan aku bisa. Kalau artis itu kan jatuhnya ya Kebanyakan drama ya. terkenal aja. Ya aku kalau terkenal sih aku alhamdulillah. Wow, aku yakin kalian juga pasti kenal beliau sih ya. Soalnya ya gitu, maksudnya emang lebih bagus jadi influence ya. Iya. Kita bisa menarik orang buat melakukan apa yang kita lakukan. Asal jangan jadi influence yang buruk aja. Iya, ya itulah. Pilih, ini agak berat sih pertanyaannya ya. Lebih milih suami atau anak? Kalau saya lebih milih suami. Oh iya? Ya. Wah, jarang nih aku dapat jawaban kayak gini nih. Kenapa saya lebih milih suami? Karena waktu kita nanti tua, hanya suami yang menemani kita. Kalau anak-anak dia akan hidup masing-masing dengan keluarganya masing-masing. Oh iya. Untuk sekarang ya oke, anak itu adalah titipan Tuhan ya untuk kita. Dan kita merawat, mendidiknya hingga dia besar sampai dia mempunyai keluarga masing-masing. Tapi kalau suami, sampai kita dari orang, dari kita senang susah, mau kita benci, mau kita tidak suka, ya tetap yang kita lihat jadi aja. Jadi kita harus kayak harus emang sebelum nikah kita udah yakinin diri ya kalau misalnya dia nih bakal jadi pasangan aku seumur hidup gitu ya. Iya. Kalau aku sih ya itu, kalaupun juga aku disuruh pilih orang tua atau suami, tetap suami. Karena cuma suami yang nemenin kita sampai. Bukan itu juga sih, karena istri, ibaratkan istri itu harus patuh kepada suami. Surganya istri tetap ke suami. Dan kita juga tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya tetaplah untuk, kalau misal disuruh pilih ya tetap suami. Aku jadi kayak dapat edukasi pernikahan ya. Kalau itu sih, kalau menurut saya, tapi kan aku nggak tahu kalau menurut Kiki atau menurut yang orang-orang lain. Tapi kalau saya sih seperti itu, susah, suka, tenang maupun apa, tetap ya suami yang akan temani kita. Kalaupun kita tua ya, mohon maaf aja ya, kita kan sering nonton film-film Indosiar nih. Film kita azab. Ya kalau anak istilahnya banyak berterima kasih kepada kita ya, kita alhamdulillah ya anak ingat kepada orang tuanya. Tapi kan kalau kita tua nanti tetap juga, insya Allah panjang umur. Kalau suami kita panjang umur atau kita panjang umur kan tetap di sebelah kita, buka pintu tetap suami yang dilihat. Anak kita bisa pergi kemana aja gitu ya, anak punya kita tujuan bisa hidupnya. Lagian kan anak-anak nih kalau sudah besar pasti kan dia punya masing-masing tujuan. tujuan. Kalau yang perempuan dia akan ikut suaminya. Kalau yang laki-laki dia harus mendidik istrinya. Nah, jadi ya kita tetap ya, teman hidup kita adalah suami. Kalau kata Tulus sih teman hidup. Oke. Kalian lebih suka film komedi atau romantis? Komedi sih, karena aku orangnya nggak romantis. Jarang lah, biasanya cewek tuh biasanya kayak sweet aja gitu. Nggak sih, kalau aku sih orangnya apa adanya ya. Kalau aku nggak suka ya aku nggak suka. Kalau aku suka ya suka. Jadi belak-belakan ya Bun. Jadi suamiku yang cuek tuh jadi dia terbiasa dengan aku. Jadi dialah yang belajar untuk jadi romantis untuk aku lah jadinya. Suaminya yang menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh aku udah suka itu, dosa itu. Sudah kita cari yang lain. Udah, biarpun ada yang dia misalnya dia belikan apa gitu. Ya enggak apa-apa, aku pakai aja. Tapi sebenarnya aku udah suka loh ini ya, karena papa yang kasih jadi aku pakai ya. Aku gitu aja sih. Jujur ya, komunikasi sih ya, kembali ke komedi ya lebih senang aku tuh ya, kita nih santai, nggak usah terlalu yang tegang ya, itu kan tegang. Deg-degan sedih gitu. Aku cinta padamu. Aduh. Aduh, bullshit banget. Aku cinta padamu. Ya, kata-katanya gak bisa dipercaya. Film komedi, film perang aku paling senang sih.
Suka psikopat gak sih? Psikopat senang. Mungkin Kalau kayak aku kan suka film psikopat karena emang aku mungkin kayak psikopat kali ya. agak gila sedikit ya. Oh ya. Oke. Selanjutnya lebih pilih musik pop atau dangdut? Kalau aku sih pop ya. Lebih pop ya. Mm-mm. Kalau aku lebih suka koplo sih. Tapi anu di mobilku lagunya koplo Oh semua. iya. mungkin yang suka dangdut ya suaminya ya. Iya, mungkin aku suka semuanya sih. Ya semuanya aja lah. Yang berbau. Semua genre musik ya. Soalnya musik tuh bisa buat Yang menurut healing juga. kupingku dan hatiku, telingaku, pikiranku enak ya aku dengar. Yang sopan masuk ke telinga aja lah pokoknya. Iya, kadang-kadang bahasa Inggris nggak sopan juga kita suka gitu. Siapa tahu kan ada biasa musik-musik yang kayak apa sih kayak gitu. Iya sih. Cuman kita harus tetap apresiasi lah musisi-musisi. Untuk mengakhiri perbincangan kita di siang hari yang sangat panas-panas ini, aku tuh pengen dengar dong Kak motivasi kalian, bukan motivasi sih, kayak motivasi buat anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak generasi Z kayak aku atau milenial zaman sekarang nih. Nah. Ada nggak sih kayak pesan-pesan dari Kalia buat mereka gimana nih cara mudah buat berbuat baik tuh nggak, kalau berbuat baik tuh nggak susah maksudnya gitu. Ya kalau saya nggak harus mereka harus mengikuti apa yang saya ini, nggak harus itu kan semuanya. Kalau apalagi masalah berbagi itu dari hati sih. Percuma aja kalau kita berbagi tapi hatinya nggak Niatnya ikhlas, lain ya, niatnya atau lain. cuman mau bilang cuman mau ikut-ikut si Lia aja nih, cuma mau ini aja si Lia, ya lebih baik nggak usah. Cuman kalau untuk berbagi ya semua kita bisa berbagi dalam konteks masing-masing. Entah itu berupa makanan, uang atau segala macam, atau ada yang mau terlihat dan ada yang mau ada yang tidak mau terlihat. Sudah sih kalau yang ya intinya dalam Islam pun kita diberitahu untuk bersedekah. Sedekah Sudah itu wajib ya. Wajib, tergantung dari Kemampuan kita dan bagaimana cara kita untuk bersedekah itu. Kalau kita nggak mampu memberi barang ataupun materi, kita bisa memberi yang lain kayak menolong atau apa segala, atau lewat jalur orang menolong atau membantu untuk men-share ini ada sedekah ini kan itu sudah termasuk dari sedekah ya. Iya, berbuat baik. Oh ya, Kalia makasih ya udah mau nyempatin waktunya nih di setelah kesibukannya buat datang ke sini ngobrol-ngobrol panjang sama aku, berbagi pengalamannya. Oke, aku makasih juga nih udah diundang loh. Siap, aku bakal sering ngundang sih. Karena aku kayak kalian ini punya banyak tim nih, kayaknya aku harus ngobrol nih sama mereka nih gitu. Boleh. Jadi kalian siap-siap aja, nanti aku hubungin ya. Oh ya, makasih ya Kalia. Oke, Kiki. Makasih ya udah mau nyaksiin Bisik hari ini, bincang asik bersama tadi bintang tamu kita Kalia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.